Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, kembali saya buat list rekomendasi saham ya untuk watchlist trading tanggal 17 Februari 2025. Nah, sebelumnya saya disclaimer kalau saya tidak mengajak buy and sell, tidak mengajak beli dan jual. Ya, teman-teman harus paham bahwa beli dan jual itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi, saya harap teman-teman melakukan analisa ulang gitu ya supaya teman-teman punya conviction. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kalau seandainya saham watchlist saya itu direspon negatif sama market dan merah gitu ya, saya informasikan ke teman-teman better jangan entry gitu ya. Better jangan entry, dan ya teman-teman harus bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing seperti itu ya. Langsung aja ke list sahamnya teman-teman. Di tanggal 17 saya punya 4 saham yang mungkin masih berpotensi ya. 2 diantaranya adalah punya konglomerasi dari Pak Agwan ya. 2 diantaranya lagi punya konglomerasi Pak PP gitu ya. Pani, CBDK, Brand, dan juga Cuan. Pani dan CBDK ya di beberapa hari terakhir ini menunjukkan tanda-tanda sudah mulai ada inflow. Ya, ini apakah mengindikasikan kasus pagar lautnya udah selesai kah atau bagaimana ya, nanti saya coba bahas detail. Brand sama Cuan juga menarik ya, nanti saya bahas detail satu per satu. Jadi mungkin buat teman-teman yang nanya kenapa saya nggak bikin konten video selama hampir 1 minggu ya, sebenarnya yang pertama karena marketnya itu jelek, yang kedua dan ketiga itu mostly karena ya apa ya, saya kerja, ada kerjaan yang mengharuskan saya ada kesibukan di malam hari gitu ya. Jadi memang mostly screening sahamnya juga saya nggak terlalu punya waktu ya di malam hari. Tapi buat teman-teman yang sudah join di YouTube membership, saya selalu ya info-info saham yang menarik ya. Dan beberapa hari terakhir Pani juga masih sudah masuk ya, saya udah info nih DAS sama SCMA, ini Brand, Cuan, PTRO waktu waktu di ARB gitu ya. Jadi saya info-info juga tetap ya ke teman-teman saham-saham yang menurut saya menarik untuk trading watchlist, trading harian seperti itu. Oke, yang pertama saya punya saham Pani ya. Saham Pani kenapa menarik? Ini saya melihat di beberapa hari terakhir ini broker AK ya, UBS Sekuritas ini, tapi AK-nya bukan AK foreign ya, dia AK-nya AK domestik. Dia buy net sell cukup lumayan besar beberapa hari terakhir ya. Kalau foreignnya sendiri sih masih buang barang gitu ya. Jadi kalau saya perhatikan ini kontribusi broker AK ya yang melakukan net buy di ini tanggal 14, tanggal 13 juga kalau saya nggak salah ini AK yang main BK. Ya BK. Lalu tanggal 13 BK-nya BK domestik ya teman-teman, dia pakai broker BK. Dan di tanggal 12 itu AK juga ada net buy. Jadi kalau seandainya kita rangkum mulai 3 hari kenaikan ini ya, movernya adalah broker AK gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa saham Pani sudah mulai ada inflow. Dan kalau dilihat di beberapa 3 hari terakhir dari tanggal 12 ya, 12 Februari sampai dengan 14 Februari, teman-teman perhatikan di sini XL, XC, YPKK ini PD juga ya di sini. Saya berasumsi ini adalah broker retail yang sudah keluar. Biasanya salah satu indikasi saham menarik menurut saya adalah retail ada di sisi kanan, dan ini memenuhi salah satu syaratnya gitu ya. Dan selain akumulasi, retail ada di sisi kanan, volumenya lumayan, dan sahamnya naik gitu ya. Naiknya juga nggak nanggung gitu ya, naiknya jelas 8%. Sebelumnya naik 8%, tanggal hari Jumat juga 8%-an, di sebelumnya 8%. Ini sebenarnya Pani di hari Jumat saya sempat take profit separuh dan beli lagi gitu ya. Ya, seperti itulah, saya masih pegang barang kalau Pani. Yang kedua CBDK ini chartnya pun sama-sama mirip-mirip ya teman-teman. Nah ini kurang lebih 3 candle terakhir dia hijau. Nih CBDK juga sama, 3 candle terakhir hijau. Ya sebenarnya ya kalau seandainya pakai Wyckoff cycle ini dari mulai dia punya downtrend, harusnya saat ini adalah fase-fase dia sideways atau fase-fase dia akumulasi. Tapi di 3 candle terakhir ini menunjukkan sahamnya itu naik cukup lumayan gitu ya teman-teman, naik cukup lumayan. Jadi ini yang menjadi alasan saya kenapa saham CBDK dan juga Pani menurut saya menarik untuk dijadikan sebagai watchlist gitu ya. Selain dua saham Pak PP ya, dua saham Pak PP.
Yang pertama saham Pak PP itu saham cuan. Ya, kenapa saham cuan ini menarik ya? Jadi kalau berdasarkan data transaksi ya teman-teman, berdasarkan data transaksi ini pasca dapat pengumuman dari MSCI bahwa Cuan, Brand, dan PTRO tidak akan diikut sertakan ya dalam saham-saham yang menjadi kandidat gitu ya untuk masuk MSCI di bulan Februari, itu sahamnya turun dalam ya mulai dari tanggal 6 Februari. Dan di fase penurunan itu ya teman-teman, di fase penurunan dari mulai 6 Februari sampai terakhir di tanggal 11 Februari ini yang buang lumayan besar ya, udah jelas ya. Ini foreign dari BK sama YU ya. Foreign dari BK, YU, AK ini buangnya lumayan besar gitu ya. Jadi ya kalau misalnya biasanya kalau foreignnya buang besar itu domestiknya itu nampung gitu ya. Dan di beberapa hari terakhir saat dia bangkit pun ini broker MG yang saya lihat ini sangat berusaha membangkitkan dia dari ARB. Tapi di hari pertama saya rasa ini MG-nya cut loss gitu ya. Nah, kenapa saham cuan menarik gitu ya. Jadi di trading terakhir di tanggal 14 ini saham cuan ini hijau ya, hijaunya naiknya lumayan besar 6%-an gitu ya. Dan di tanggal 14 ini juga kalau saya perhatikan ya, di tanggal 14 ya kemarin hari Jumat ini foreign-nya outflow-nya sudah mulai reda ya. Foreign outflow-nya sudah mulai reda. Nah, di sini terlihat net foreign buy and sell-nya ini udah mulai ada indikasi hijau. Jadi ya mungkin ini mulai reda sell, tekanan jual dari foreign-nya. Dan ya ini juga di domestiknya kita lihat ini runnernya MG ya, top buy nomor 1 MG beli lumayan besar. Dan ya menurut saya ini menarik ya, menarik untuk dipantau untuk trading hari Senin besok. Itu alasannya. Nah, yang keempat yang terakhir saham brand ya. Wah, saham brand ini kalau menurut saya kalau kita pakai indikator foreign gitu ya, pakai indikator foreign kita akan kegocek karena ini di saham brand ini foreignnya banyak banget ya teman-teman. Ini saya pakai ya, dia listing itu di tahun 2023 ya. Kalau kita tarik aja nih belaga-belaga ini aja 2023 saya tarik tanggal 1. Nah, ini mostly ini top buyer-nya itu adalah foreign ya. Dia buy sampai hampir 2 triliun AK. BK-nya 1,6 triliun ya. Ini angka yang sangat-sangat besar. Dan average mereka ini ada di 8.500-an, yang mana ini ada posisinya saat ini floating loss gitu ya. Nah, sedangkan domestiknya dia punya area buy itu DX dan NI di area 6.500 dan 5.600. Jadi ya NI ini ada floating profit, DX ini floating loss tapi tipis-tipis ya dari harga yang saat ini. Nah, bagaimana cara analisa saham brand untuk trading hari Senin ya? Jadi saya pakai logika sederhana teman-teman. Kalau berdasarkan penurunan terakhir yang barengan yaitu dari yang MSCI dia tanggal 6 Februari itu turun ambrol. Saya perhatikan dari 1, 2, 3, 4, 5 candle terakhir ini sahamnya dijaga di area 5.800 sampai area 6.000-an ya. Dijaga di area 5.800 sampai di area 6.000. Ini sebenarnya saya info juga ya sama teman-teman di YouTube membership. Jadi kenapa dijaga di area itu? Karena kalau kita perhatikan yang pertama dia kena dijegal waktu itu ini pertama MSCI ya. Ya lupa. Oh, ini waktu dia full call auction ya. Ya intinya ada 2 kali ini kali ketiga ya teman-teman, udah 2 kali dia dijegal. Dan pada saat dia turun dalam ya saham brand ini secara historis gitu ya 3 kali 1, 2, dan 3 selalu ditahan di area 5.800 sampai area 6.000-an. Ya, jadi berdasarkan data itu saya berasumsi brand saat ini ada di harga yang bagus ya. Tapi kita kesampingkan dulu data transaksi dari mulai dia IPO 2023 teman-teman ya. Tapi secara historis saat ini posisinya brand itu ada di harga 6.150, yang mana harga ini dekat dengan support kuatnya dia gitu ya. Dan saya tuh berasumsi gitu ya kalau Pak PP ini kayaknya kecil kemungkinan dia nyerah untuk berusaha masukin saham brand ini ke indeks asing gitu ya. Kenapa? Karena dana yang sudah dikeluarkan untuk berusaha memasukkan brand ini ke indeks foreign itu sudah besar sekali. Jadi too big to be fail kalau menurut saya gitu ya. Dan harga saat ini nih
adalah harga yang menarik gitu ya, adalah harga menarik. Tapi ya memang jujur saya juga masih agak bingung kenapa, karena di 4 candle terakhir ini Pak PP terlihat masih belum menunjukkan ciri-ciri tanda-tanda dia mau buyback gitu ya. Kalau cuan kan kelihatan itu direksi udah mulai pada beli ya. Ini belum masuk di stock bid tapi di keterbukaan udah mulai muncul. Nah ini ya, di keterbukaan udah mulai muncul. Jadi seperti itulah kurang lebih teman-teman menurut saya untuk tanggal 17 Pani, CBDK, Brand, dan juga cuan untuk trading ya. Kalau yang untuk swing teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya gitu ya. Ya itu aja analisa saya. Ingat buy and sell-nya tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.